Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai banggakan, kami kembali bertiga, Pak Erlangga dengan Pak Budi, akan menyampaikan laporan hasil sidang kabinet terbatas mengenai pengendalian COVID-19 dalam konteks ini lebih banyak menyangkut pada Omikron. Hari ini Omikron telah menyebar di 150 negara di dunia, sebagian besar diantaranya menginfeksi berbagai negara maju hingga mencapai puncaknya dan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, yaitu varian Delta. Peningkatan tersebut juga secara langsung meningkatkan perawatan rumah sakit terutama di Amerika Serikat dan Australia, di Inggris maupun di Eropa. Tren peningkatan lainnya terjadi di India, Filipina, dan Jepang. Namun di lain hal terdapat penurunan kasus yang cukup signifikan di Afrika Selatan. Di Indonesia hari ini setelah saya sampaikan sebelumnya bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri, dan Presiden secara spesifik menekankan ini tadi untuk kita dianjurkan menahan diri dulu beberapa minggu ke depan untuk tidak keluar negeri. Kasus konfirmasi PPLN inilah mendominasi proporsi kasus harian di Indonesia hingga menyebabkan kenaikan kasus aktif dan perawatan pasien di Jawa Bali yang lagi-lagi disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Pada 9 Januari lalu misalnya di Jakarta, dari 393 kasus yang terjadi, hampir 300 kasus diantaranya disebabkan oleh para pelaku perjalanan dari luar negeri. Jadi sekali lagi kami mohon teman-teman sekalian untuk menahan diri dulu untuk pergi ke perjalanan ke luar negeri, kecuali sangat-sangat penting. Dari penjelasan di atas rasanya tidak salah pemerintah memberikan perhatian khusus sejak awal Natal Tahun Baru yang lalu. Kemarin para pelaku perjalanan ini buktinya telah banyak kembali membawa banyak masalah mengenai Omikron ini. Langkah pengetatan pintu masuk akan terus dipertahankan untuk mencegah masuknya varian Omikron yang akan menyebar luas di masyarakat. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, meski kasus terus meningkat, jumlah kematian Jawa Bali juga terjaga dengan sangat baik. Hanya satu kematian, saya ulangi, hanya satu kematian selama bulan Januari ini yang ditemukan di Jakarta. Selain itu, kasus konfirmasi di provinsi lainnya relatif terjaga dengan baik. Meskipun terdapat sedikit kenaikan di Bali, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini juga kami memberikan apresiasi kepada daerah yang telah kembali meningkatkan jumlah testing dan tracing dalam seminggu terakhir, utamanya sebagian besar wilayah aglomerasi Jawa Bali. Pekerjaan ini mutlak terus dijalankan agar kita dapat memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam penanganan pandemi ini. Dan secara khusus tadi juga kami menyampaikan terima kasih pada TNI Polri yang terus bekerja keras tanpa lelah-lelahnya. Dari membaiknya pekerjaan testing tracing tadi memberikan dampak yang baik terhadap asesmen level yang sebelumnya sempat memburuk. Berdasarkan asesmen 8 Januari, terdapat 29 aglomerasi yang kembali masuk ke level 1 di daerah Jawa Bali. Namun perubahan level ini akan kami lakukan minggu depan. Pada laporan hari ini saya ingin juga memberikan informasi bahwa capaian dosis 1-2 vaksinasi di wilayah Jawa Bali terus meningkat. Ini kerja keras Menteri Kesehatan dengan TNI Polri, dan dosis pertama untuk anak-anak dosis di Jawa Bali sudah mencapai 36%. Dari pencapaian tersebut, pemerintah masih belum puas dan kita ingin mendorong lagi agar jumlah vaksinasi anak-anak terus meningkat. Kabupaten kota dengan vaksinasi dosis 1 umum dan lansia yang berada di bawah masih di bawah 50% menjadi prioritas, dan pengawasan percepatan vaksinasi seperti wilayah Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, dan lain-lain. Dan kita ketahui banyak yang kena Delta yang tadi belum divaksin. Namun kita harus berhati-hati meskipun antibodi sudah tinggi baik dari vaksinasi maupun karena infeksi sebelumnya, yaitu menghitung masih ada 13,6 juta orang di Jawa Bali atau 9% yang belum terlindungi. Jadi angka tidak kecil. Hal ini mengharuskan pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi, terutama di kabupaten kota yang dosis satunya masih di bawah 50%. Berita baiknya,
saat ini hanya 2 kabupaten kota di Jawa Bali dengan kondisi dosis 1 yang berada di bawah 50%. Teman-teman media seluruh rakyat Indonesia yang cintai, perlu saya tegaskan kembali bahwa sistem kesehatan kita hari ini cukup siap menghadapi adanya varian baru yang kembali mengancam kehidupan kita. Namun, langkah preventif merupakan kunci utama agar kita bisa terhindar dari keancaman ini. Dan kita harus kompak. Tidak perlulah mencari kekurangan di sana-sini, tapi kita harus saling mengingatkan dengan baik. Pencegahan Omikron tentunya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga harus melibatkan para peran serta masyarakat mulai penegakan protokol kesehatan yang tidak boleh jenuh hingga penggunaan peduli lindungi dengan baik. Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah persiapan dengan meminta kepada seluruh daerah agar sedini mungkin mempersiapkan fasilitas rumah sakit dan isolasi terpusat untuk memitigasi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, peningkatan testing tracing juga terus menjadi program prioritas pemerintah untuk mencegah kasus meledak kembali. Teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, hari ini sudah 178 hari sejak puncak kasus. Indonesia terus berada pada titik yang rendah dan sangat terkendali dalam mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini tentu berkat kerjasama dan kerja keras kita semua sebagai anak bangsa. Tentunya hal ini mesti terus kita jaga dalam kondisi yang cukup baik dengan cara taat pada protokol kesehatan. Saya ulangi, taat pada protokol kesehatan. Saya yakin bahwa COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan kita yang kuat dan semangat gotong royong yang dilakukan seluruh elemen bangsa secara terus-menerus tanpa putus-putusnya. Di akhir kata, saya ingin juga sekali lagi meminta, patuhilah protokol kesehatan dan kita semua bekerja keras mematuhi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya dan Presiden menekankan ini kepada kami tadi semua. Sekali lagi tolong disampaikan teman-teman, jangan, kalau bisa jangan dulu keluar negeri dalam 2 minggu ke depan ini atau 3 minggu ke depan ini supaya mereda dulu di sana sehingga tidak perlu datang kemari bawa penyakit. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri Kesehatan. Itu membuat pekerjaan kita walaupun tadi tidak terlalu berbahaya, tapi kalau kena rame-rame berbahaya juga. Jadi saya mohon dengan sangat sekali lagi untuk bisa menahan diri untuk tidak keluar negeri. Dan kalau sampai keluar negeri, patuh protokol kesehatan, harus masuk 7 hari karantina. Jangan minta dispensasi kiri kanan. Saya, ini Pak Budi, kami juga masuk karantina, juga Pak Erlangga semua melaksanakan itu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhut, izin Pak Luhut.